Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, anak-anakku sekalian kelas 12. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun hanya lewat daring dalam jaringan. Dalam proses pembelajaran ini, saya akan menyampaikan bab 1 tentang konsep usul fikih. Oke. Sebelum mempelajari semuanya, tentunya kita akan lebih dekat ketika kita tahu tentang kompetensi inti. Kompetensi inti. Yang paling pokok pada kompetensi ini adalah nomor 3 dan nomor 4. Bagaimana kita bisa memahami, menerangkan, menganalisis, mengevaluasi dan selanjutnya. Kemudian setelah itu kita dari pemahaman yang kita peroleh, kita mampu mengolah dan mengembangkan, menyajikan kepada orang lain dan sebagainya sebagai wujud perkembangannya. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar untuk yang pertama itu kan kaitannya dengan ibadah, yang kedua tentang bagaimana potensi diri, kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan kognitif. Bagaimana kita mampu menganalisis konsep usul fikih. Usul fikih yang akan kita pelajari, kita bisa menganalisis. Yang dilanjutkan dengan hasil analisis itu, mampukah kita menyajikan hasilnya kepada orang lain? Itu kompetensi yang akan kita capai. Indikator. Kalian bisa dianggap tercapai ataupun tidak berdasarkan indikator ini. Indikator untuk kognitifnya ada ini 311, 312, 313. Ini untuk kognitif. Mampukah kalian membedakan fikih dengan usul fikih? Mengorganisir konsep usul fikih? Menemukan makna tersirat fikih dan usul fikih? Merangkum hasil ini yang keempat. Kaitannya dengan aplikatif. Hasil setelah nomor 3, bagaimana kalian memahami, baru kalian bagaimana bisakah kalian merangkum, kemudian mempresentasikan hasil apa yang kalian dapat kepada orang lain. Nah, peta konsepnya begini. Peta konsepnya, kalau fikih itu adalah ibarat ranting-ranting yang ada, maka usul fikih adalah batangnya. Jadi fikih ini dihasilkan dari usul fikih. Nah, usul fikih ini dari mana? Usul fikih dari akar. Akarnya adalah Al-Quran, hadis, as-sunnah, ilmu nahwu, ilmu sorof, tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Kaitannya dengan dasar-dasar. Jadi orang baru akan memahami atau bisa menguasai ilmu usul fikih ini ketika yang akarnya ini bisa dikuasai. Akarnya bisa dikuasai kaitannya dengan Al-Quran, hadis, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Banyak ini persyaratan untuk bisa melaksanakan ilmu usul fikih. Pengertian fikih. Sekarang mulai dari fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab, faqaha yafqahu fikih.
yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Tidak hanya sekedar paham apalah, tapi paham maksud pembicaraan yang ada. Kemudian secara istilah, fikih adalah huwa majmu'atul ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustafadati min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terinci. Itulah pengertian fikih. Jadi fikih itu sudah rinci bagaimana hukumnya sholat, bagaimana hukumnya puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sudah rinci pada hal-hal itu. Misalnya sholat wajib. Kenapa wajib? Prosesnya dari mana? Lah itu dari usul fikih itu nanti. Pengertian usul fikih secara bahasa al-usul bentuk jamak dari al-aslu yang berarti dasar atau landasan bagi lainnya. Secara istilah, ya, usul fikih adalah al-qawaidul kulliyah allati yatawassul biha ila fahmi nususil kitab was sunnah. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kulliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan as-sunnah. Berupa kaidah-kaidah untuk bisa memahami tentang Al-Quran dan as-sunnah. Itu objek pembahasan fikih. Objeknya adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf itu nanti ada bentuk ibadah, ada bentuk muamalah, ada bentuk jinayat, munakahat, bahkan sia-sia politik. Ya, muamalah kaitannya dengan hubungan sesama manusia, jinayat kaitannya dengan kriminalitas, munakahat kaitannya dengan pernikahan, siasah kaitannya dengan ilmu politik. Itu objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih yaitu syariat yang bersifat kuli. Syariat yang bersifat kuli itu didapat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada lafadz nas dari segi bentuk cakupan dan dilalahnya, lafadz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya, serta macam-macam tingkatannya, lafadz nas dari segi penggunaannya, hukum syarak dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum, dan objek-objek serta lainnya. Sumber-sumber juga objeknya sumber-sumber hukum yang lain. Ada sumber hukum kaitannya dengan maslahatul musalah, ada istihsan dan lain sebagainya. Itulah. Itu. Jadi lafadz nas itu kaitannya ya dimaksud lafadz-lafadz yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis atau ijma. Tujuan mempelajari fikih. Pertama tujuannya adalah untuk menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum, juga untuk mengetahui hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Untuk langsung wujud, misalnya kaitannya dengan sengketa tanah. Kemudian tanah itu milik siapa? Tanah itu hak siapa? Maka harus dicari solusinya secara, yaitu penetapan secara fikih. Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu kita jual beli, mana jual beli yang boleh, mana jual beli yang tidak boleh, misalnya. Nah, kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, fikih itu tujuannya mengatur kaitannya dengan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, agar manusia sejahtera dunia dan akhirat. Adapun tujuan mempelajari usul fikih, bagaimana tujuannya? Agar kita mampu menyelami hukum-hukum Allah dengan baik dan benar, agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap hari.
Kemudian mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara, memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Juga mampu menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas-nas tekstual. Jadi perkembangan hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu tidak ada kapal terbang, sekarang sudah ada kapal terbang. Kemudian ada hukum bagaimana sholat di kapal terbang. Lah kita di hadisnya, di Qur'annya ya nggak bakalan ketemu. Wong zaman itu belum ada kapal terbang. Maka untuk bisa mengetahui dalilnya, hukumnya, maka dari usul fikih kemudian digali Al-Quran dan hadis mana yang sekiranya pas untuk menetapkan hukum sholat di kapal terbang. Analisa pertumbuhan dan perkembangan fikih. Pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kedua, periode sahabat dan tabi'in. Ketiga, periode kodifikasi atau tadwin fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan kelima, merupakan periode kebangkitan. Jadi periode Nabi semuanya masalah fikih atau sering disebut tarikh tasyrik. Tasyrik yang pertama ada pada kekuasaan Rasul, kemudian pada periode kedua yaitu pada sahabat dan para tabi'in, kemudian ketiga pada para ulama, dan selanjutnya kemudian keempat proses ijtihad yang jumud, berhentinya perkembangan hukum dikarenakan hal-hal kepentingan tertentu. Lalu setelah itu terbuka kembali berkaitan dengan masalah perkembangan hukum. Analisa pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Ya. Yang pertama pada generasi sahabat. Pada generasi sahabat kita kenal ada Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Umar bin Khattab memberikan hukum kaitannya dengan pembuatan perkantoran misalnya, atau menghukum kepada orang banyak yang membunuh satu orang dengan kisos semuanya. Itu hasil-hasil ijtihad Umar bin Khattab banyak sekali, bahkan ada kitabnya fikih Umar itu ada. Ibnu Mas'ud juga demikian, juga Ali bin Abi Thalib. Itu pada generasi sahabat orang-orang itu. Pada generasi tabi'in ada Sa'id bin Musayyab yang berada di Makkah, ada Ibrahim An-Nakhai yang berada di Irak. Dua-duanya masing-masing mengembangkan tata cara hukum, yang mana semuanya sudah mulai menggunakan apa itu yang sekarang disebut maslahatul mursalah atau satu syariah itu. Sebagai generasi penerusnya ada Imam Abu Hanifah yang hidup pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik bin Anas yang hidup tahun 93 sampai 179 Hijriah. Imam Syafi'i yang hidup pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal yang hidup pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Itu generasi-generasi imam madhab. Ya, yang mana imam madhab itu mengembangkan dari para gurunya yang ada. Nah, yang perlu kita perjelas adalah tentang kedudukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah penyusun kitab usul fikih pertama yang ditulisnya dalam kitab Ar-Risalah setelah beliau melakukan penelitian dan kajian dari berbagai kemajuan pemikiran dalam bidang hukum Islam. Jadi beliau meneliti para ulama dalam menghasilkan fikih itu. Bagaimana cara berpikir mereka sehingga menghasilkan hukum. Ada yang menggunakan maslahatul mursalah, ada yang menggunakan satu syariah, ada yang menggunakan al-uruf dan lain sebagainya. Itu kemudian disimpulkan oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i merupakan bapak usul fikih. Demikianlah
anak-anakku sekalian, tentang pelajaran pertama mengenai usul fikih dan fikih. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.